Kita sambil menunggu teman-teman yang lain join ya. Baik, selamat sore. Buat teman-teman yang sudah bergabung, perkenalkan saya Dr. Dias dari Estetika Dr. Avandi Duren 3. Seperti biasa saya akan menjadi host nih, memandu kedafren semua di Skin Talk sore ini. Tema kita di sore ini menarik banget nih, tema kesukaan saya, yaitu rahasia tampil awet muda dengan anti-aging solutions. Siapa sih yang gak pengen selalu tampil awet muda ya? Nah, makanya saksikan terus, kita akan menguak gimana sih caranya biar kita tetap awet muda. Saksikan terus sampai habis, karena selain itu kita juga akan membagikan 3 tote bag gratis loh buat kedafren yang beruntung. Gimana tuh caranya? Nanti akan kita jelaskan juga ya di akhir acara. Nah, seperti biasa saya tidak sendirian, tentu saja hari ini kita ditemani oleh narasumber kita yang keren banget. Nah, sebentar sambil kita menunggu narasumber kita bergabung. Kita akan berbincang-bincang dengan dokter spesialis kulit. Halo, Dokter Ira. Halo, Mbak Dika. Wow, Dokter Ira cantik banget hari ini. Selalu cantik, Dokter Ira. Apa kabar? Baik, Dokter. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabarnya? Baik. Mbak Dia suaranya kurang kenceng ya kayaknya ya? Kurang jelas ya, Dok. Oke. Oke, baik. Ya, kedafren hari ini ada Dokter Ira, spesialis kulit dan kelamin dari Estetika Dr. Avandi Surabaya. Dokter, silakan sapa kedafren kita sore ini. Terima kasih Dr. Dias. Halo, selamat sore kedafren. Apa kabar? Semoga semuanya sehat semua. Saya Dr. Ira, dokter spesialis kulit dan kelamin. Kalau sekarang mungkin sudah ganti ya penamaannya, sudah bukan SPKK lagi, tapi spesialis dermatovenerologi dari Klinik Estetika Dr. Avandi cabang Surabaya. Saya sudah bergabung di Klinik Estetika Dr. Avandi cabang Surabaya ini mungkin sudah 10 tahun lebih ya Dr. Dias ya. Jadi emang sudah lama saya bergabung di Klinik Estetika Dr. Avandi ini. Jadi mungkin beberapa kedafren yang sedang menonton live Instagram ini pernah berjumpa dengan saya di Klinik Estetika Dr. Avandi cabang Surabaya. Iya, kedafren. Jadi pasti sudah kenal ya, karena Dokter Ira ini sudah beberapa kali juga mengisi Skin Talk. Kita udah sharing ilmu, udah sering banget. Apalagi buat kedafren yang sering join ya Skin Talk kita di sore hari. Oke, buat kedafren nih yang mau langsung ketemu dengan Dokter Ira, langsung aja datang ke Estetika Dr. Avandi Surabaya yang ada di Jalan Raya Diponegoro nomor 144. Untuk informasi lebih lanjutnya, kedafren bisa langsung cek saja website kami di www.klinikestetika.com pada bagian branches. Nah, hari ini kedafren kita akan membahas tentang rahasia tampil awet muda dengan anti-aging solutions. Nah, setiap orang ini pastikan akan ya mengalami penuaan atau aging, terutama pada kulit seiring dengan bertambahnya usia. Tapi umumnya itu akan terlihat saat seseorang terutama berusia di awal 30 tahunan. Nah, kondisi ini memang banyak sekali penyebabnya ya, bisa karena metabolisme yang menurun secara bertahap. Nah, selain itu ada juga faktor-faktor lain seperti lingkungan, lalu dari genetika, bahkan lifestyle kita itu juga mempengaruhi. Nah, kita tanya dulu nih tapi dengan Dokter Ira, apa saja sih Dok ciri-ciri penuaan itu pada kulit? Terima kasih Dr. Dias. Jadi sore ini kita akan berbincang dengan Dr. Dias dan kedafren semuanya mengenai rahasia tampil awet muda dengan anti-aging solution. Ada beberapa
cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kulit kita ini mengalami penuaan, terutama untuk penuaan dini ya. Jadi emang sudah kodrat untuk siapapun pasti akan menolak tua. Jadi tadi pagi pun di Klinik Estetika Dr. Afan di Surabaya juga diadakan acara 3 bulanan. Jadi emang untuk mempererat eh, keakraban juga, mempererat kerjasama. Mereka pakai baju SD, SMP, SMA, Dr. Dias, karena memang istilahnya menolak tua. Seru banget. Ya betul, seru banget tadi acaranya. Jadi yang bisa dilakukan tuh ada banyak sebenarnya. Bisa kita lakukan, banyak pertanyaan, mulai kapan sih dok bisa kita lakukan tindakan-tindakan untuk anti-aging ini, untuk mencegah penuaan ini. Kalau tanya seperti itu, saya pasti akan jawab sedini mungkin, karena proses penuaan tiap-tiap orang itu beda-beda. Dan jangan lupa proses penuaan pada wanita itu jalannya jauh lebih cepat daripada pada pria. Jadi kita para wanita ini biasanya kalau sudah umur-umur 30-40, kalau kita sebelahan sama teman kita yang seusia, kalau kita tanpa perawatan, pasti kita akan kelihatan lebih tua daripada teman-teman kita. Karena memang sudah kodratnya untuk para wanita ini, proses penuaannya itu memang berjalan lebih cepat daripada para pria. Tanda-tanda yang bisa dilihat yang bisa muncul di kulit kita untuk terjadinya proses penuaan, yang pertama itu adalah munculnya kerutan. Kerutan ini bisa kerutan yang dalam ataupun kerutan yang dangkal, ataupun kerutan yang diem pun sudah ada, atau kalau kita berekspresi baru keluar. Itu juga salah satu tanda terjadinya proses penuaan di kulit kita. Jadi kedokteran bisa memperhatikan sendiri kulitnya. Kalau senyum itu kita bisa melihat apakah ada kerutan yang berarti di area mata, kemudian di area dahinya biasanya, di antara kedua alisnya, itu juga biasanya di situ tempat-tempat yang sering timbul kerutan. Terus kemudian juga garis-garis halus tuh mulai kelihatan, garis-garisnya kulit mulai kelihatan. Itu kedokteran juga harus memperhatikan. Jadi bisa dilihat di kulit kita masing-masing apakah itu sudah muncul di kulit kedokteran. Kalau itu sudah muncul ya monggo silahkan datang ke Klinik Estetika Dr. Afandi cabang mana aja untuk dilakukan pencegahan supaya tidak tambah parah seperti itu. Terus yang kedua adalah warna kulitnya tidak sama. Biasanya warna kulitnya ada yang lebih terang, ada yang lebih gelap. Nah itu karena efek dari sinar matahari, efek dari pengaruh dari sinar matahari ataupun lampu. Kalau kita sering bekerja di bawah lampu itu juga akan mempengaruhi perubahan warna kulit kita. Terus ini juga terjadi biasanya karena penipisan kulit. Karena efek penipisan di epidermis kita, ini juga karena juga radikal bebas yang sering kita temui atau polusi yang sering kita jumpai, itu juga akan membuat warna kulit kita menjadi tidak sama. Jadi kalau sudah terlihat tanda-tanda seperti itu harus segera dilakukan tindakan pencegahan juga terbias. Yang ketiga, kulitnya menjadi kendur. Kenapa kok kendur? Karena volumenya berkurang. Kenapa kok berkurang? Karena kandungan air dalam kulitnya berkurang. Jadi, waktu kita bertambah usia, air dalam kulit itu memang akan berkurang. Kemampuan sel untuk dia menahan air juga akan berkurang. Sehingga selnya ini gampangnya kayak mengkerut. Kalau selnya sama sekali mengkerut, penopangnya kulit tidak terlalu kuat. Jadi, kulit yang tadinya itu kelihatan kenyal kayak kulit bayi, kemudian enak kalau dipegang, terus kemudian itu elastis. Nah, itu akan mengalami penurunan, elastisitasnya berkurang, terus kemudian mulai turun, mulai sagging kalau saya bilang ya. Jadi pipinya tuh mulai melorot gitu. Orang tuh ngeluhannya seperti itu. Nah, kalau sudah sampai ke sana, itu memang harus dilakukan tindakan yang lebih agresif lagi. Karena kalau sudah sampai ke arah sagging, ini berarti harus lebih kuat lagi untuk kita melakukan tindakan
untuk mengatasi penuaan dini tadi. Ini kalau kita ngomong dini kalau ini terjadi di usia-usia 30-an ya. Usia-usia 30-an kalau ini semuanya sudah kelihatan memang harus hati-hati. Nah, biasanya di usia 40-an itu akan lebih lebih jelas lagi tanda-tandanya. Jadi memang sebaiknya memang kulit itu dirawat sedini mungkin. Baik, terima kasih Dokter Ira. Nah, jadi begitu ya Kedafren ya, ciri-ciri penuaan kulit tuh mulai muncul kerutan, lalu warna kulitnya juga mulai berubah, lalu kulitnya juga tampak menjadi lebih kendur ya Kedafren. Nah, lalu bagaimana nih dok solusi untuk Kedafren yang sudah merasa punya tanda-tanda penuaan seperti itu tadi dok? Ya, Dokter Dias. Jadi solusinya yang pertama adalah datang ke klinik estetika Dokter Afandi. Monggo bisa ke klinik cabang manapun atau kalaupun merasa jauh nggak terjangkau bisa juga pakai teknologi yang estetika Dokter Afandi punya Dokter Dias ya. Jadi emang banyak cara menuju ke kita. Yang pertama adalah yang jelas adalah dengan pemakaian krim. Itu hukumnya wajib ya nggak boleh ditawar. Kalau pemakaian krim ini karena dia akan membantu kulit kita ini yang istilahnya itu yang ngopeni, yang menjaga kulit kita ini setiap harinya. Dia yang akan memberikan nutrisi ke kulit kita, dia yang akan memberikan pelembab ke kulit kita, dia yang akan membuat sel kulit kita ini tidak semakin mengkerut seperti itu. Jadi kerja sel kita akan tetap optimal itu dengan krim-krim klinik estetika Dokter Afandi. Krimnya ada banyak, ada krim pagi, ada tirai, ada krim malam, ada krim malam 1, malam 2. Memang sebaiknya harus disesuaikan dengan kebutuhan kulit Kedafren. Tapi biasanya memang wajibnya adalah harus dipakai tiap hari Dokter Dias. Jadi ada pasien yang sudah datang ke kita, kemudian sebulan lagi datang, dok kok nggak ada perubahannya. Nah itu ternyata si pasien ini hanya pakai tirainya saja. Dia tidak pakai rangkaiannya secara lengkap. Itu kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan oleh Kedafren. Jadi memang harus dipakai secara lengkap, secara rutin, dan juga sesuai dengan aturannya. Jangan sampai menyalahi aturan. Ada juga yang kemudian dia merah mengelupas seperti karena mereka tidak sabaran. Jadi makanya neplok terlalu banyak gitu kan ya. Saking pinginnya cepat-cepat. Nah itu juga nggak boleh. Memang harus sesuai dengan aturan yang seharusnya seperti itu. Jadi hasilnya akan maksimal. Nah, kalau Kedafren makanya itu masih sering bolong-bolong ya, pasti tidak akan maksimal hasilnya seperti itu Dokter Dias ya. Selain dengan krim-krim perawatan anti-aging, klinik estetika Dokter Afandi itu juga punya beberapa treatment yang Kedafren bisa lakukan di klinik estetika Dokter Afandi. Yang pertama ialah dengan Bright Leaf Aqua Pure for Anti-Wrinkle. Jadi ini karena bahan dasarnya adalah air, dia fungsinya adalah untuk ngasih air ke dalam kulit kita. Seperti yang saya bilang tadi, untuk kulit-kulit anti-aging ini air dalam kulit kita ini berkurang. Maka kalau kita terapi, kita treatment dengan perawatan yang memasukkan air dalam kulit kita, dia akan membuat kulit kita semakin kenyal, kemudian dia mengatasi kerutan juga, karena kerutan itu juga terjadi ikatan penopang selnya dia berkurang kan, dia mengkerut, kemudian kulit juga kayak bergeronjal kalau ya seperti itu, karena kan penopangnya nggak terlalu bagus. Nah kalau itu disuplai dengan air lagi, selnya dia mengembang lagi, maka kerutannya juga akan berkurang. Kerutan halus terutama ya, biasanya yang bisa kelihatan ya. Untuk kerutan halus dia akan berkurang. Terus kemudian dia juga akan mengencangkan kulit kalau dilakukan secara teratur, secara rutin. Jadi nggak bisa kemudian Kedafren datang ke klinik sekali treatment, dok nggak ada hasilnya, ya nggak mungkin lah ya. Jadi semua itu perlu proses, nggak bisa semuanya itu secara instan ya. Terus yang kedua adalah dengan radiofrekuensi. Radiofrekuensi ini kita pakai gelombang panas yang kita hantarkan ke dalam kulit, fungsinya dia untuk memanaskan lapisan dermis kita. Jadi dia akan merangsang pembentukan kolagen. Dia akan membuat kulit kita menjadi, gampangnya kayak kalau baju diselika itu kan dia akan halus, dia akan kulit-kulit yang baju yang kusut itu dia akan rapi. Nah sama kayak kulit kita ya, dipanaskan kulit kita juga akan tertarik seperti itu.
Tapi sebenarnya dia tidak yang ngangkat sampai ke arah daging, enggak. Tapi dia itu sebenarnya lebih ke arah untuk memanaskan kulit kita sehingga kolagennya akan terangsang untuk dia terbentuk. Dia juga akan mengurangi kerutan, terutama kerutan halus dia bisa. Terus kemudian mengurangi garis senyum, mengencangkan wajah juga. Terus di si radiofrekuensi juga bisa dilakukan di area leher terbias. Jadi kalau ada pasien, dok wajah saya udah kenceng tapi leher saya kok kelihatan kerutannya, ya bisa dilakukan dengan treatment si radiofrekuensi ini. Plus dibantu juga dengan pemakaian krim. Di Estetika Dr. Affandi juga ada krim untuk leher, itu juga bisa membantu untuk mengurangi kerutan yang ada di leher terbias. Yang ketiga adalah tanam benang. Tanam benang ini biasanya kita memasukkan benang, ada dua ya, ada yang mono, ada yang ditarik. Itu kita memasukkan benang ke dalam lapisan kulit kita. Yang kalau yang mono itu kita cuma menaruh aja, tidak ditarik. Fungsinya dia untuk merangsang peradangan di bawah kulit sehingga sel-sel radang akan aktif, pembentukan kolagen juga akan terbentuk dengan maksimal seperti itu. Dan kita letakkan si benang ini di tempat-tempat tertentu, jadi nggak yang asal diletakkan seperti itu. Mana yang kira-kira bisa untuk merangsang kolagen dan bisa untuk memperbaiki tekstur kulit akan kita taruh di situ. Kemudian yang kedua adalah benang yang ditarik ya. Nah ini biasanya lebih ke arah untuk yang benar-benar kulitnya udah sagging seperti itu, nanti bisa untuk kita mengangkat turunnya kulit kita, terbias. Si benang ini juga bisa untuk hidung ya, hidung yang minimalis itu bisa untuk kita tambah supaya dia maksimalis gitu ya. Trennya dari minimal. Jangan khawatir, untuk benang ini dia sebenarnya dia akan diserap oleh kulit, diserap oleh tubuh. Jadi kalau dok nanti benangnya bahaya nggak? Kalau zaman dulu kan ada yang suntik-suntik silikon kayak gitu, nanti kayak itu dia akan bermigrasi atau apa enggak, karena dia akan diserap oleh tubuh secara maksimal. Jadi jangan takut, nanti memang sih nanti beberapa bulan ke depan memang atau 1 tahun lagi bisa diulang lagi perawatan ini. Kemudian yang berikutnya adalah dengan IPL atau Intense Pulse Light. Jadi Intense Pulse Light ini dia lebih karena untuk meratakan warna kulit. Ini juga bisa juga dengan laser ya, laser biaksis yang juga di beberapa cabang yang lain. Jadi selain IPL juga bisa dengan laser. Fungsinya sih hampir mirip-mirip ya, karena sama-sama panas ya, energi panas yang dipakai, dia fungsinya untuk meratakan warna kulit, mengecilkan pori, mengurangi flek juga, kemudian dia mengurangi kerut halus juga, terus kemudian dia membuat tekstur kulit lebih kenyal juga. Enaknya dia nggak pakai downtime, jadi setelah tindakan itu kita bisa langsung beraktivitas karena nggak akan ada merah, nggak akan ada kayak bentol-bentol, nggak akan ada kayak gejel-gejel seperti itu. Jadi untuk pasien-pasien yang kegiatannya ketemu dengan orang banyak, dok saya nggak mau tindakan yang besoknya kemudian muka saya jelek dulu. Nah itu bisa dilakukan tindakan yang seperti ini. Yang berikutnya adalah ulterapi by Ultera. Ini yang paling deep ya, yang paling dalam. Karena dia bisa ngerangsang kolagen yang ada di lapisan kedua. Jadi kolagen itu ada di dua lapisan, ada di atas sama bawah. Nah, di lapisan kedua ini kita bisa rangsang dengan si Ultera ini. Ultera ini kita pakai sinar ultrasound untuk gampangnya itu kayak memberikan luka di bawah kulit kita. Kalau ada luka, itu akan jadi peradangan. Kalau ada peradangan, sel-sel radang akan aktif. Dia juga akan merangsang terbentuknya kolagen, dia akan merangsang perbaikan kulit. Jadi karena ada peradangan, maka kerusakan-kerusakan yang ada di bawah kulit kita akan dibenerin gitu ya. Maksudnya mereka langsung melakukan perbaikan-perbaikan di bawah. Kalau memang ada sel-sel matinya, mereka akan mengganti dengan sel-sel baru seperti itu. Nah, enaknya si ulterapi ini adalah Ultera ini sama, dia nggak pakai downtime. Jadi setelah dilakukan tindakan, kedavren bisa langsung beraktivitas kembali tanpa ada rasa merah, tanpa ada merah di kulit, tanpa ada bentol-bentol, tanpa ada gelap dulu lah, apalah nggak ada. Jadi langsung kelihatan, tapi memang maksimalnya 2 minggu setelah treatment baru kelihatan maksimal. Jadi setelah treatment itu 2 minggu kemudian baru dia kelihatan maksimal. Ini bisa dilakukan untuk wajah, untuk leher, untuk
apa namanya area-area yang lain yang memang mau dilakukan penggencangan Dokter Dias. Nah, Ultera ini memang masih apa standarnya dia hasilnya itu hampir mirip sama kayak facelift seperti itu. Tapi facelift kan kita melakukan operasi ya, kita buka kulit kita, kemudian kita lukai di dalam kulit. Nah, enaknya si Ultera ini itu dia ini nggak pakai luka, tapi hasilnya lebih maksimal juga Dokter Dias seperti itu. Dia meremajakan kulit juga nantinya. Jadi habis Ultera langsung dia bisa pakai baju SD lagi. Baik dokter. Terima kasih dokter Ira. Ya buat Oh ya, Dokter Dias lagi ya. Yang perawatan DNA salmon itu juga sebenarnya bisa kalau mau ke arah anti-aging. Karena dia kan sebenarnya DNA salmon yang kita masukkan ke dalam kulit khususnya untuk memperbaiki juga. Jadi memperbaiki struktur kulit kita juga. Jadi dia karena DNA salmon ini mirip-mirip sama DNA kita, begitu kita masukkan, dia akan langsung menganalisa kulit mana sih yang mengalami kerusakan, kulit mana sih yang sel-sel mana sih yang harus dibenerin kayak gitu ya. Jadi itu juga bisa kalau kedafren apa namanya mau treatment dengan DNA salmon. Monggo silakan saya datang ke klinik estetika Dr. Afan di cabang mana aja untuk dilakukan treatment, untuk dilakukan diagnosa dulu permasalahannya di mana, kemudian dipilihkan juga krim-krim perawatan yang tepat seperti itu. Jadi jangan takut untuk semua permasalahan kedafren, insya Allah ada solusinya. Asik, emang klinik estetika Dr. Afandi itu the best ya. Lengkap banget nih treatment-treatment buat kedafren semua. Nah kedafren, yang bingung-bingung boleh siapkan pertanyaannya ya, nanti akan kita bahas. Dokter, saya mau nanya sedikit nih dok, kalau misalnya krim perawatan itu kan memang kita wajib gunakan setiap hari ya, rutin. Nah, kalau treatment nih dok, baiknya tiap berapa kali atau tiap kapan nih dok rutinnya? Karena banyak kedafren kayaknya yang suka pilih-pilih, maunya pakai krim aja tapi nggak treatmentnya nggak rutin, atau bahkan krimnya nggak mau pakai tapi maunya treatment aja. Gimana nih dok pandangannya dok, biar tidak tersesat? Ke jalan yang salah ya. Jadi kalau untuk treatmentnya sebenarnya kan dia kan membantu supaya kerja krimnya lebih maksimal, supaya lompatan kita juga lebih maksimal. Jadi gampangnya itu lebih cepat menuju ke garis finishnya seperti itu. Kalau mau kita upamakan untuk pemakaian krim ini terbiasa ya. Kalau ditanya treatmentnya harus berapa kali, intervalnya harus berapa minggu sekali dok? Sebenarnya kalau mau aman itu sekitar 4 minggu karena perbaikan sel kulit itu setiap 28 hari. Jadi dari dia mulai muncul di permukaan sampai kemudian dia mati sampai dia berganti itu 28 hari. Tapi tergantung sama permasalahan kulitnya Dokter Dias. Kalau memang penumpukan sel kulitnya ini lumayan tebal, kita bisa lakukan tiap 2 minggu sekali. Seperti itu Dokter Dias. Jadi atau juga kalau memang kulitnya ini sudah tipis, kita bisa lakukan kita mundurkan, jadi nggak tiap 1 bulan sekali, tapi tiap 2 bulan sekali. Cuman kalau idealnya, kalau mau yang aman, itu 28 hari sekali atau 4 minggu sekali kita bisa lakukan treatment-treatment tersebut. Kecuali facial ya, kalau facial bisa lakukan tiap minggu boleh. Kalau facial. Nah tuh ingat-ingat ya kedafren ya, jadi biar rutin nih tiap paling nggak 4 minggu sekali perawatan ya kedafren. Baik. Untuk kedafren nih sepertinya belum ada pertanyaan ya. Baik. Oke. Kedafren mungkin masih ada yang ragu-ragu nih dok atau takut nih dok untuk langsung datang ke klinik karena kan masih pandemi ya dok ya. Betul Bias. Gimana nih dok buat kedafren ragu-ragu nih dok? Jadi untuk kedafren yang masih takut datang ke klinik estetika Dr. Afandi, nggak usah takut sebenarnya karena protokol kesehatan yang kita terapkan di klinik estetika Dr. Afandi ini sangat ketat ya Dr. Dias ya. Jadi physical distancing itu kita lakukan, semua yang mau masuk itu kita
ukur suhunya dulu. Kalau memang dia di atas 37,5 tidak akan kita perkenankan. Sebelum masuk ruangan juga kita sarankan untuk cuci tangan atau pakai hand sanitizer yang sudah kita siapkan di depan klinik. Terus kemudian di dalam pun duduknya juga kita atur, nggak bisa yang kemudian bergerombol seperti itu. Nah, di klinik sendiri juga dilakukan penyetirilan. Jadi, eh, setiap hari itu kita lakukan sterilisasi terhadap semua benda ataupun semua ruangan yang ada di klinik estetika Dr. Afandi. Terus kemudian penyetirilannya pakai cairan desinfektan dan juga pakai sinar ultraviolet sih yang kita terapkan di klinik estetika Dr. Afandi. Kemudian satu pasien untuk tindakan kita juga alasi dengan alas khusus Dokter Dias yang akan kita buang. Satu perawatan biasanya kalau untuk yang disposable juga satu pasien satu alat, jadi tidak kita ganti-ganti untuk banyak pasien seperti itu. Semua peralatan kita sterilkan. Jadi memang kita juga menjaga diri kita dan juga menjaga pasien kita gitu. Dan semua kru klinik estetika Dr. Afandi itu kita semua sudah divaksin, insya Allah sudah lengkap semuanya, sudah sampai ke dosis ketiga rata-rata semuanya. Terus kemudian kita juga memakai air purifier, jadi kalau ada pasien yang kemudian di satu tempat itu kita pakai alat untuk menyaring udara terhadap virus. Jadi si alat kita ini sudah dia bisa sampai untuk menyaring ke virus. Terus kemudian perawatannya pun juga kita kasih jarak untuk satu pasien dengan pasien yang lainnya, Dokter Dias. Jadi nggak usah takut kalau memang kedafren itu harus datang ke klinik estetika Dr. Afandi, silahkan bisa datang ke klinik estetika Dr. Afandi cabang manapun. Tapi kalau memang terkendala karena jarak, karena jauh, karena kesibukan, karena waktu, itu bisa memanfaatkan teknologinya klinik estetika Dr. Afandi. Ada banyak cara Dr. Dias ya, ada bisa konsultasi lewat video, konsultasi lewat foto, ataupun bisa lewat WA juga Dr. Dias ya ke ke klinik gitu seperti itu. Karena kita bantu kok, mungkin sebisa mungkin akan kita bantu. Baik, betul banget Kedafren. Jadi ada banyak jalan ya menuju estetika Dr. Afandi. menuju rumah. Iya, jadi buat Kedafren yang masih ragu-ragu dan tidak perlu khawatir karena kita sudah menerapkan protokol yang ketat ya dan sesuai dengan anjuran tentunya. Dan juga buat yang nggak sempat, Kedafren masih juga bisa berkonsultasi dengan dokter melalui online photo consultation dan juga live video consultation. Kedafren bisa langsung download aja tuh aplikasinya ya di Play Store. Ada aplikasi estetika mobile apps. Baik. Nah, buat Kedafren yang merasa mulai memiliki permasalahan kulit ya, apapun itu, mumpung masih sedikit-sedikit, gak apa-apa, buruan aja langsung dilakukan perawatan ya, karena kalau misalnya makin ditumpuk-tumpuk, ditunggu-tunggu, nanti aja ditunggu parah, waduh, nanti makin banyak PR-nya, makin susah nih Kedafren untuk diatasi ya. Ya. Semakin parah pun juga akan semakin banyak dana yang harus dikeluarkan, namanya seperti itu. Karena kita harus melakukan lompatan-lompatan yang lebih besar lagi. Nah itu, jadi menghindari dana-dana yang harus dikeluarkan, mendingan kita cicil-cicil ya investasi dari sekarang nih, biar cantik juga di kemudian hari. Atau Kedafren juga bisa nih untuk menghindari dana yang bocor harus dikeluarkan untuk treatment. Kedafren juga bisa memanfaatkan promo yang sedang berlangsung di Estetika Dr. Afandi, yaitu ada promo. Yang pertama itu adalah Estetika X Gen Z. Jadi ini adalah promo khusus untuk Kedafren yang usianya masih remaja alias Gen Z. Itu ada gratis untuk konsultasi dokter, lalu diskon 25% untuk treatment yang nanti akan direkomendasikan oleh dokter. Lalu juga ada diskon 10% untuk produk-produk yang diresepkan oleh dokter. Nah, ini berlaku sampai 31 Desember ya, friend.
Nah, ini khusus untuk remaja yang usianya di bawah 20 tahun. Kemudian ada juga hadiah untuk mamanya yang bawa anak-anaknya usia remaja untuk perawatan, yaitu Super Gorgeous Mom. Itu untuk para mama yang mengantarkan anaknya juga akan mendapatkan promo, yaitu free masker vitamin C dan free konsultasi dokter sambil menemani anaknya sebuah hati untuk perawatan. Nah, ini juga masa berlakunya sampai 31 Desember ya. Kemudian ada juga promo lain yang diskonnya sampai 35%. Ini juga berlaku sampai 31 Desember. Dan ada juga promo dari Telkomsel. Jadi Kedafren bisa gunakan Telkomsel Point Kedafren untuk mendapatkan diskon 25% perawatan imun booster injection atau free konsultasi dokter plus ekstraksi komedo. Nah, ini masih lama nih Kedafren berlakunya. Jadi sampai 31 Januari 2022. Nah, satu jenis promo ini dapat ditukarkan dengan 20 poin Telkomsel. Jadi, Kedafren sering-sering aja cek ya poin Telkomselnya di aplikasi My Telkomsel atau bintang 700, bintang 890 pagar. Lumayan kan, bisa free konsultasi dokter dan ekstraksi komedo gratis. Nah, selain itu masih ada banyak banget loh Kedafren promo-promo yang sedang berlangsung di Estetika Dr. Afandi. Jadi Kedafren rajin-rajin aja deh cek website kita di www.klinikestetika.com pada bagian promo, atau juga bisa cek aja sosial media kita di @klinikestetika. Nah, kemudian ada pertanyaan-pertanyaan nih dok dari Bunda Terbias. Jadi ada pertanyaan dari @rumah Kelomang. Dok, bedanya flek hitam dan melasma itu apa ya? Beda apa? Flek hitam dan melasma, dok. Jadi flek hitam ini mungkin yang dimaksud adalah flek bekas inflamasi ya, bekas peradangan. Flek bekas peradangan ini biasanya harusnya ada peradangan dulu dalam kulit. Peradangan dalam kulit ini bisa macam-macam, bisa karena jatuh, bisa karena jerawat, bisa karena tangan kita yang kusil, bisa karena luka, seperti itu. Kemudian dia merah dulu sebelumnya, dan dari merah ini kemudian dia akan menjadi gelap, menjadi hitam. Kalau bedanya adalah di bentuknya. Jadi kalau bentuknya, kalau si flek hitam ini bisa di mana aja, bisa di siku, bisa di lutut, bisa di muka juga kalau bekas jerawat. Nah, kalau melasma itu dia biasanya ada tempat-tempat khusus ya, dan di malar-malar itu adalah area pipi. Bisa juga di nyebrang sampai ke area hidung, bisa juga di atasnya bibir atau di area kumis, atau bisa juga di area dahi. Dan biasanya dia melebar. Melasma sendiri ada 3 ya, ada di lapisan kulit yang bagian atas, ada yang di kulit bagian campuran, atau ada bisa yang di bagian dalam, di bagian kulit bagian dalam, di dermisnya. Biasanya kalau di dermis ini yang dikeluhkan pasien adalah, dok saya pakai krim, tapi kok flek saya tambah kelihatan ya dok. Nah, itu berarti fleknya ada yang fleknya ada di bagian kulit bagian dalam. Karena pemakaian krim terjadi pengelupasan kulit secara mikro, nggak kelihatan, epidermisnya memang akan terangkat, kulit matinya terangkat, sehingga melasma yang ada di dermisnya mulai kelihatan. Dan ini emang lebih susah untuk di treatment dibandingkan yang bagian epidermis. Karena kalau epidermis kan dia akan mengalami eksfoliasi, akan mengalami pergantian kulit dalam waktu 28 hari. Epidermis ini dia diem aja di situ. Memang kita harus lebih sabar dan bisa dibantu juga dengan treatment-treatment yang lain, Dr. Dias. Baik, terima kasih Dokter Ira. Satu lagi dok, pertanyaan Satu lagi ya dok ya, pertanyaan dari Kedafren di Facebook. Boleh. Gimana sih caranya menghilangkan keriput di daerah mata dok? Cara gimana?
Bagaimana cara Pak Dr. Dias? Menghilangkan keriput di bagian mata. Dari awal Iya, betul. itu harus dibantu dengan pemakaian krim mata, Dokter Dias ya. Jadi pemakaian krim mata ini kadang-kadang dilupakan sama pasien karena mereka sudah concern ke krim malamnya. Padahal di klinik estetika Dr. Afan ini juga punya rangkaian krim mata. Ini yang harus dipakai karena dia membuat firming, membuat si kulit ini menjadi lebih lembab. Sebenarnya kenapa terjadi kerut? Karena memang area mata ini kan lebih sering untuk berekspresi, lebih sering untuk dia itu melakukan kontraksi pergerakan gitu. Apalagi kalau kita ini terlalu ekspresif namanya seperti itu ya. Itu akan terjadi gampang kerut di area mata dan kulit mata ini lebih tipis dibandingkan kulit yang lain. Jadi nggak bisa kemudian krimnya kita samakan dengan kulit wajah kita yang lain. Karena kalau krim malam kemudian kita oleskan ke area mata, seringnya iritasi Dokter Dias. Nah, kalau udah iritasi, itu juga bisa menimbulkan kerut di area mata kita. Jadi emang harus memakai krim mata secara khusus untuk area mata kita. Nah, kalau sudah terjadi kerutan, nah itu harus kita lakukan tindakan Dokter Dias. Itu bisa dilakukan dengan radiofrekuensi yang saya sebutkan tadi. Bisa juga kalau kerutannya dalam bisa kita lakukan botox. Jadi kita lakukan suntik injeksi botox di area kerutan yang dalam itu. Atau bisa juga kita lakukan injeksi eye contour yang kita juga punya. Jadi kita akan injeksi di bawah kulit itu adalah serum khusus dia untuk lingkar hitamnya dapat, untuk kerutnya dapat, kemudian untuk mengurangi kantong mata dia juga lumayan bagus untuk eye contour ini. Ada dua macam yang kita punya terbiasa ya, yang eye contour biasa dan juga yang eye contournya DNA salmon. Itu sama-sama bagus untuk hasilnya. Terus satu lagi, terima kasih. Tidurnya harus benar. Jadi ada lagi, Dok? Sebisa kurang dari jam 10 harus tidur. Jadi memang istirahatnya mata harus benar. Jangan sampai semuanya udah kita lakukan, tapi kemudian istirahatnya kurang, terus maksimal dengan perawatan ataupun krim yang kita pakai tadi. Baik, terima kasih Dokter Ira. Jadi Kedafren selain tadi pakai krim khusus untuk kopak mata, treatmentnya juga, yang paling penting juga tidurnya ya Kedafren diperhatikan. Satu pertanyaan lagi boleh Dokter? Boleh dong. Dari Kak Alga Driein. Dok, salmon DNA itu lebih cenderung untuk apa ya fungsinya dan intervalnya baiknya berapa lama, Dok? Terima kasih Dokter Dias. Jadi salmon DNA ini adalah DNA salmon. Dia ini strukturnya mirip dengan DNA sel kulit kita. Begitu kita masukkan, dia akan memperbaiki sel kulit kita. Lebih ke arah apa? Dia lebih ke arah untuk membuat firming, membuat kulit kita menjadi lebih kenyal. Dia mengecilkan pori juga. Terus kemudian dia ini mengurangi kerut halus juga. Untuk bopeng atau scar dia lumayan untuk memperbaiki karena kita lakukan injeksi di bawah kulit untuk bopeng atau scar ini. Terus kemudian dia juga bisa karena dia punya efek anti radang. Halo Dr. Dias. Ya, Dok. Oke. Karena dia punya efek anti radang, jadi dia juga bisa untuk mengurangi flek ataupun melasma yang ada di wajah kita. Jadi pengalaman di pasien saya dengan melasma pun bagus setelah saya lakukan injeksi DNA salmon. Kalau ditanya intervalnya berapa lama sekali, sebenarnya 2 minggu sekali bisa. Karena memang waktu dia untuk penyerapan, waktu untuk dia melakukan penyerapan secara sempurna di dalam kulit itu sekitar 2 minggu. Sebenarnya 2 minggu sekali bisa. Cuman kan biasanya terhalang dengan biaya. Jadi kalau memang
idealnya itu 1 bulan sekali. Tapi kalau memang dengan flek yang tebal, kemudian permasalahan kulitnya lumayan mengganggu, itu bisa dilakukan tiap 2 minggu sekali, Dokter Dias, untuk injeksi DNA salmon. Baik, terima kasih jawabannya Dokter Ira. Baik dok, itu pertanyaan terakhir kita untuk hari ini. Dan kita sudah sampai di akhir acara nih Kak Friend. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan Skin Talk sore ini sampai selesai. Terima kasih banyak Dokter Ira hari ini atas waktunya. Terima kasih banyak Dokter Dias atas kesempatannya. Bisa ketemu lagi kita ya, meskipun secara virtual. Iya dok, kita ketemunya secara virtual terus nih dok. Sampai jumpa lagi nanti ya dok ya. Ya, Dokter Dias, selalu ya. Semoga sehat-sehat selalu juga. Jangan juga untuk semua kedaftar yang sudah mengikuti acara Skin Talk episode kali ini. Terima kasih banyak. Semoga semuanya sehat dan bisa datang ke Klinik Estetika Dr. Afan di cabang manapun untuk mengkonsultasikan seluruh permasalahan kulitnya. Akan kita bantu dengan maksimal. Betul, Kedafren. Baik, kita tutup Skin Talk sore ini ya. Terima kasih, selamat sore. Stay safe and stay Selamat healthy. sore.